Majelis Nasional Korea Selatan Kim Jin Pyo datang berkunjung ke Indonesia. Ketua DPR RI Puan Maharani beserta Presiden Joko Widodo menerima kedatangan Ketua Parlemen Korea Selatan itu beserta delegasinya. Ketua Majelis Nasional Korea Selatan Kim Jin Pyo datang berkunjung ke Indonesia. Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Presiden Joko Widodo menerima kedatangan Ketua Parlemen Korsel itu beserta delegasinya. Kim Jin Pyo dan delegasi Parlemen Korsel tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, Rabu 18 Januari 2023. Mereka disambut oleh anggota DPR RI yang tergabung dalam grup kerjasama bilateral GKSB dengan Parlemen Korea Selatan. Ketua Parlemen Korsel lalu bertemu dengan Presiden Jokowi bersama Puan di ruang VVIP Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan, Gandhi Sulistiyanto, turut hadir dalam pertemuan yang berlangsung selama sekitar 30 menit itu. Baru saja selesai pertemuan saya selaku Ketua DPR RI bersama dengan Bapak Presiden bertemu dengan Ketua DPR dari Korea, Speaker Kim, kata Puan usai pertemuan dengan Kim Jin Pyo. Menurut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu, pertemuan dengan Kim Jin Pyo sore ini membahas hubungan baik antara Indonesia dan Korea Selatan. Terutama kata Puan, hubungan Indonesia dan Korea yang akan memasuki usia 50 tahun di tahun 2023. Momentum 50 tahun hubungan Indonesia dan Korea Selatan di tahun 2023 ini agar bisa mengeratkan hubungan Indonesia dan Korea, ucapnya. Dalam pertemuan pun juga dibahas mengenai perjanjian kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Korea yang mulai berlaku pada 1 Januari 2023. Perjanjian yang dimaksud adalah ratifikasi Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IKCEPA. Sehingga hubungan kerjasama perdagangan Indonesia dan Korea diharapkan lebih bisa meningkat dan membaik di tahun-tahun ke depan, terang Puan. Ya, baru saja selesai pertemuan saya selaku Ketua DPR RI bersama dengan Bapak Presiden bertemu dengan Ketua DPR dari Korea, Speaker Kim, di mana dalam pertemuan tersebut kami memperbincangkan atau berbicara bagaimana hubungan baik antara Korea dengan Indonesia yang sudah terlaksana atau berlangsung selama 50 tahun. Ini momentumnya di tahun 2023 ini agar bisa meneratkan hubungan antara Indonesia dan Korea. Kemudian yang kedua, sejak 1 Januari yang lalu sudah berlaku IKCEPA, sehingga memang hubungan kerjasama perdagangan Indonesia dan Korea diharapkan lebih bisa meningkat dan membaik di tahun-tahun yang ke depan. Juga harapan dari Korea untuk bersama dengan Indonesia bisa menjaga kedamaian atau harmoni yang ada di semenanjung Korea. Juga selanjutnya adalah permintaan dari Bapak Presiden Jokowi kepada Ketua DPR Korea dan pemerintah Korea untuk mendukung keketuaan presidensi atau keketuaan KTT ASEAN yang saat ini dipegang oleh Indonesia atau Presiden Jokowi. Jadi beberapa hal itu yang kemudian nanti akan tentu saja kami tindak lanjuti melalui DPR RI, di mana besok saya selaku Ketua DPR RI akan menerima secara resmi Ketua DPR dari Korea, Speaker Kim, dan melaksanakan pembicaraan bilateral, juga melaksanakan working lunch untuk bisa saling mendukung antara eksekutif dan legislatif bersama dengan negara Korea. Terima kasih. Di sisi lain, Presiden Jokowi disebut menyampaikan harapannya kepada Korea Selatan untuk mendukung Indonesia dalam keketuaannya di ASEAN tahun ini. Ini adalah permintaan Bapak Presiden Jokowi kepada Bapak Ketua DPR Korea dan pemerintah Korea untuk mendukung presidensi atau keketuaan Indonesia di ASEAN, sebut Puan. Sementara Speaker Kim Jin Pyo pun meminta dukungan dari Indonesia. Puan menyebut hal itu disampaikan langsung dalam pertemuan dengannya dan Presiden Jokowi. Harapan dari Korea bersama Indonesia bisa menjaga kedamaian atau harmoni yang berada di semenanjung Korea. Beberapa hal itu yang akan tentu saja kami tindak lanjuti di DPR RI, papar cucu Bung Karno itu. Delegasi Parlemen Korsel juga akan diterima secara resmi oleh DPR RI pada Kamis 19 Januari. Puan akan memimpin pertemuan antara delegasi Parlemen Korsel dengan DPR RI di Gedung DPR Senayan, Jakarta.
Selain courtesy call antara Puan dengan Kim Jin Pyo, agenda esok hari yang akan dilakukan adalah tour building bagi delegasi Parlemen Korsel di Kompleks Parlemen RI. Tak hanya itu, DPR RI juga akan menyiapkan jamuan makan siang untuk delegasi Parlemen Korsel. Saya selaku Ketua DPR RI akan menerima secara resmi Ketua DPR Korea, Speaker Kim, dan melaksanakan pembicaraan bilateral, juga melaksanakan working lunch untuk bisa saling mendukung antara eksekutif dan legislatif bersama dengan negara Korea, urai Puan. Jamuan makan siang itu akan turut serta dihadiri oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsyad Rashid, dan 5 CEO BUMN. Kim Jin Pyo juga dijadwalkan akan bertemu dengan Ketua MPR RI, Bambang Susatyo. Hubungan Parlemen Indonesia Korea Selatan telah dijalin dengan baik dan intensif, ungkap Puan. Hal tersebut ditandai antara lain saling kunjung, saling dukung di forum-forum parlemen. Selain itu, telah saling dibentuk grup kerjasama bilateral GKSB dengan Parlemen Korea Selatan, imbuh mantan Menko PMK itu. Sebelumnya, Puan bersama delegasi DPR RI telah diterima oleh Kim Jin Pyo di gedung Parlemen Korsel di Seoul pada November 2022. Dalam pertemuan bilateral pimpinan parlemen dua negara itu, terdapat kesepahaman antara DPR RI dan Majelis Nasional Korsel untuk meningkatkan kerjasama parlemen. Puan juga mengundang Kim Jin Pyo berserta Parlemen Korsel untuk berkunjung secara resmi ke gedung DPR RI di Jakarta. Semoga pertemuan ini bisa menghasilkan hubungan bilateral yang lebih erat lagi, serta Indonesia dan Korea dapat menjalin kerjasama dan kolaborasi lebih baik ke depannya. Kamsahamnida, terima kasih, tutur Puan saat bertemu Kim Jin Pyo di Seoul. Pada kesempatan yang sama, Kim Jin Pyo mengatakan kunjungan Puan bersama delegasi DPR ke Korsel sangat bermakna, sebab kunjungan itu merupakan kunjungan resmi DPR RI pertama di Majelis Konaskat. Pada kesempatan yang sama, Kim Jin Pyo mengatakan kunjungan Puan bersama delegasi DPR RI ke Korsel sangat bermakna, sebab kunjungan itu merupakan kunjungan resmi DPR RI pertama di Majelis Nasional Korsel dalam 16 tahun terakhir. Hubungan Indonesia dan Korea Selatan terus berkembang, dan Indonesia satu-satunya negara ASEAN yang memiliki kerjasama strategis dengan Korsel, ujar Kim Jin Pyo. Setelah bertemu Presiden dan berkunjung ke DPR RI besok, delegasi Parlemen Korsel akan mengunjungi pabrik perusahaan otomotif asal Korea yang ada di Indonesia. Kim Jin Pyo bersama rombongan akan melihat pabrik Hyundai di Cikarang. Dari Jakarta, Tinus melaporkan.